Perkembangan teknologi informatika membuat teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Akibatnya, banyak organisasi yang menjadi tergantung terhadap teknologi tersebut untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Luasnya penggunaan teknologi informatika dalam berbagai bidang pekerjaan menyebabkan berkembangnya profesi-profesi dalam bidang informatika. Di subbab ini akan dibahas berbagai profesi dan bagaimana teknologi informatika diterapkan dalam berbagai bidang pekerjaan. 1. Profesi bidang informatika. Kemajuan teknologi informatika dan semakin luasnya peranan teknologi informatika dalam kehidupan manusia membuat profesi di bidang informatika semakin diminati. Oleh karena itu, luasnya bidang teknologi informatika semakin beragam profesi di bidang tersebut. Adapun beberapa profesi dan pekerjaan dalam bidang teknologi di informatika. 1. Data engineer, merancang sebuah sistem untuk proses data dalam volume besar dan mengembangkan proses teknik untuk meningkatkan kemudahan akses data. 2. Hardware engineer, menentukan spesifikasi dan mengkonfigurasikan perangkat keras, mendesain tata letak komputer untuk meningkatkan kinerja pengguna. 3. Network Administrator, menambah dan mengatur hak akses pengguna, mengawasi trafik di jaringan, dan manajemen bandwidth dalam jaringan. Keahlian bidang informatika bersifat global. Untuk masing-masing profesi terdapat sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh lembaga yang sudah diakui secara global. Berikut ini beberapa sertifikat profesi yang berlaku secara global pada berbagai bidang profesi teknologi informatika. Yang pertama, Certified Ethical Hacker atau CEH. Yang kedua, Certified Information Security Manager atau CISM. Yang ketiga, Certified Information System Auditor atau CISA. Yang keempat, Certified Information System Security Professional atau CISSP. Yang kelima, Cisco Certified Network Associate atau CCNA. 2. Pemanfaatan teknologi informatika dalam berbagai bidang. Perkembangan teknologi informatika membawa berbagai perubahan, baik dalam dunia usaha maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia usaha, teknologi telah mengubah cara organisasi dalam menjalankan bisnisnya, serta mengubah cara-cara pegawai melakukan pekerjaannya. Selain memberikan kemudahan, kecepatan, dan biaya yang lebih murah, teknologi juga berhasil membuat kualitas pekerjaan atau hasil yang diberikan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan dibahas lebih jauh cara teknologi informatika dimanfaatkan di berbagai bidang industri dan dampaknya terhadap berbagai bidang pekerjaan. A. Bidang kesehatan. Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang paling banyak memanfaatkan teknologi informatika. Pemanfaatan tersebut berhasil mengubah cara kerja dan cara berpikir praktisi kesehatan, seperti dokter, perawat, dan apoteker. Dokter melakukan proses diagnosis dan pemberian tindakan medis dengan cara yang berbeda. Perawat melakukan perawatan medis dengan cara-cara yang baru, sedangkan apoteker menyiapkan bentuk-bentuk pengobatan yang lebih spesifik. Semua ini memberikan layanan medis yang lebih berkualitas pada pasien. Berikut beberapa pemanfaatan teknologi informatika dalam bidang medis. 1. Diagnosis penyakit. Teknologi Artificial Intelligence atau AI dimanfaatkan untuk membantu dokter melakukan diagnosis suatu penyakit. AI menggunakan algoritma khusus untuk menentukan penyakit pasien berdasarkan data yang diberikan. Pemanfaatan teknologi AI membuat proses diagnosis penyakit menjadi lebih cepat dan akurat. Hal ini tentu akan membuat tindakan medis yang diberikan kepada pasien menjadi lebih cepat dan pasien mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. 2. Layanan kesehatan virtual. Layanan kesehatan virtual atau virtual healthcare adalah layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Layanan ini memungkinkan dokter atau perawat memantau teknologi pasien secara real time menggunakan teknologi. Pasien diberikan perangkat yang dapat memantau secara terus-menerus tanda-tanda vital pasien, atau pasien diminta untuk mengukur tanda-tanda vital secara berkala dan menginput ke aplikasi yang disediakan. Melalui mekanisme ini, dokter dan perawat dapat mengetahui kondisi pasien secara terus-menerus dan memberikan
tindakan secara online jika diperlukan. Layanan kesehatan virtual biasanya didukung dengan teknologi pengiriman pesan, video conference, atau aplikasi mobile. 3. Nanomedicine. Nanomedicine merupakan istilah yang digunakan untuk proses pengobatan atau tindakan medis pada skala yang sangat kecil hingga orde nano. Dalam hal ini sampai ukuran sel. Konsep pengobatan nanomedicine akan mengobati bagian-bagian tubuh atau sel-sel yang mengalami gangguan saja. Misalnya, jika ada pasien yang menderita kanker usus, maka tindakan pengobatan yang dilakukan hanya pada sel-sel yang mengalami gangguan tersebut saja. Cara ini akan membuat proses pengobatan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terhindar dari risiko rusaknya organ lain akibat efek samping dari pengobatan tersebut. Proses pengobatan nanomedicine dapat dilakukan karena bantuan teknologi AI dan big data yang menyimpan semua data dari penyakit yang ada sebagai knowledge dan juga data vital dari pasien. 4. 3D printing. Teknologi 3D printing ini memiliki kemampuan untuk membuat benda-benda dengan bentuk dan ukuran khusus, sesuatu yang sulit dilakukan dengan menggunakan proses manufaktur. Dalam dunia kesehatan, media teknologi ini kemudian dimanfaatkan untuk membuat tulang buatan dan bagian tubuh lainnya serta digunakan bagi orang yang mengalami kecelakaan dan amputasi. Melalui pemanfaatan teknologi 3D printing, banyak pasien yang mendapatkan manfaat karena dapat kembali pulih dan dapat beraktivitas meskipun pernah mengalami cedera yang fatal. Pemanfaatan teknologi dalam bidang medis menuntut cara kerja yang baru dari dokter, perawat, dan apoteker. Para profesional di bidang medis yang memiliki kemampuan teknologi informatika akan lebih mudah melakukan pekerjaannya dan memberikan layanan kesehatan kepada pasien dengan lebih optimal. B. Bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi juga banyak diterapkan dalam bidang pemerintahan yang lebih dikenal dengan istilah e-government. E-government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung fungsi dan prosedur dalam pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi warga. Dengan kata lain, pemerintahan menerapkan teknologi informatika untuk mendukung tugas-tugasnya demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Saat ini ada banyak aplikasi teknologi informatika yang diterapkan untuk mendukung fungsi-fungsi dan prosedur-prosedur pemerintahan, di antaranya sebagai berikut. 1. Mendukung fungsi administrasi. 2. Menerima layanan pengaduan warga. 3. Melayani fungsi perizinan. Dan 4. Mendorong transparansi. C. Bidang perbankan. Dalam bidang perbankan, teknologi informatika digunakan untuk memberikan layanan perbankan secara online melalui layanan online banking maupun layanan mobile banking. Melalui layanan tersebut, nasabah dapat melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja melalui koneksi internet atau smartphone. Layanan tersebut juga memberikan banyak keuntungan kepada nasabah karena memberikan keluasan dalam melakukan transaksi bisnis serta memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi bank. Layanan ini memberikan keuntungan karena semakin sedikit nasabah yang datang ke bank akan semakin menghemat tenaga kerja dan luas kantor pelayanan yang diperlukan. Seiring dengan kemajuan teknologi, saat ini bank juga memanfaatkan teknologi AI untuk melakukan analisis kelayakan kredit nasabah. Melalui algoritma yang telah dibuat, komputer akan menganalisis data pribadi dan keuangan nasabah, kemudian memutuskan apakah seorang nasabah akan layak diberikan kredit atau tidak. Penggunaan teknologi AI membuat proses analisis kredit akan jauh lebih cepat dengan biaya yang lebih murah dan tingkat akurasi yang lebih baik. D. Bidang transportasi. Pemanfaatan teknologi informatika dalam bidang transportasi dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti menyediakan alat transportasi yang lebih nyaman, mudah digunakan dan aman, menginteraksikan sistem transportasi peserta maksimal pengguna infrastruktur transportasi. Membangun transportasi yang lebih nyaman, mudah digunakan, dan aman dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi sensor dan machine learning pada alat transportasi.
Saat ini, Anda dapat melihat ada berbagai kendaraan yang dilengkapi teknologi menghindari tabrakan, mencegah mobil mundur di tanjakan, bahkan mobil tanpa supir, buka kurung autonomous, tutup kurung. Di kota-kota besar dengan mobilitas orang sangat tinggi, sistem transportasi yang baik sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, teknologi dimanfaatkan untuk membangun sistem transportasi yang terinteraksi antar berbagai mode transportasi sehingga berjalan pengguna menjadi nyaman. Bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, teknologi informatika digunakan untuk memonitor kondisi lingkungan, seperti kondisi kelembapan dan keasaman tanah, sehingga dapat dilakukan penyiraman dan pemupukan yang sesuai. Cara ini dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan juga meningkatkan keuntungan. Selain itu, teknologi informatika juga dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk perencanaan lahan, prediksi panen, sistem peringatan dini untuk hama, dan sebagainya. Teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh petani untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Petani dapat belajar cara penyiapan bibit, penanaman, pemupukan, penyemprotan, dan pemanenan dari petani lain. Teknologi informatika juga digunakan untuk menghubungkan para ahli pertanian dengan petani, sehingga ilmuwan dapat melakukan observasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Bidang pendidikan. Perkembangan teknologi informatika sudah memberikan banyak dampak yang positif bagi dunia pendidikan. Internet telah menjadi sarana sumber belajar yang sangat lengkap. Ada banyak konten pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dan pendidik, baik itu melalui situs web dengan bantuan mesin pencari maupun melalui visual menggunakan video pembelajaran di YouTube. Selain sebagai sumber belajar, internet sudah menjadi alat untuk berkomunikasi, berbagi, dan berkolaborasi antara para peneliti. Ilmuwan yang berada di tempat yang berbeda dapat bekerja sama melakukan penelitian pada bidang-bidang tertentu, saling berbagi sumber daya, dan saling berbagi hasil penelitian. Bidang marketing. Dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang melebihi 150 juta dan jumlah pengguna media sosial yang melebihi 130 juta, buka kurung data tahun 2019 tutup kurung. Internet dan media sosial dapat menjadi alat dan tempat yang baik untuk melakukan promosi. Tim pemasaran dapat membuat konten video kreatif yang berpotensi viral dan menyebar di internet, sehingga mereka dapat mempromosikan produk dengan lebih efektif. Selain itu, di media sosial, para profesional marketing dapat berinteraksi dengan pengguna mendapatkan umpan balik. Umpan balik tersebut dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk meningkatkan layanan. Kehadiran teknologi membuat para profesional marketing dapat melakukan strategi pemasaran, cara memasang iklan, cara membuat konten iklan, dan cara mendapatkan umpan balik yang efektif. Teknologi telah mengubah cara kerja profesional marketing melakukan pekerjaan mereka. Tentu saja hal ini dapat terjadi jika profesional marketing tersebut memiliki kemampuan teknologi informatika yang memadai. Bidang manufaktur. Dalam bidang manufaktur, teknologi informatika dimanfaatkan dalam banyak hal, seperti penggunaan sistem supply chain, otomatisasi dan penggunaan robot autonomous, serta pengontrolan mesin-mesin menggunakan teknologi Internet of Things. Supply chain adalah sistem yang digunakan untuk mengelola rangkaian aliran bahan baku sampai menjadi produk yang tiba di tangan pelanggan. Supply chain memungkinkan pengaturan aliran barang menjadi lebih efisien dan murah. Sebagai contoh, sistem supply chain memungkinkan bahan baku tiba pada saat dibutuhkan sehingga proses produksi tidak terkendala dan waktu penyimpanan bahan baku sampai digunakan tidak lama. Supply chain juga menjamin agar produk selalu tersedia di toko-toko untuk dibeli oleh pelanggan. Sistem otomatisasi dan penggunaan robot memungkinkan proses manufaktur menjadi lebih efisien, murah, dan presisi. Bidang pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi
Informatika memberikan dampak positif terhadap kemajuan industri pariwisata di mayoritas negara-negara di dunia. Kehadiran media sosial yang membuat pengguna suka membagikan pengalaman liburan secara langsung sudah menjadi media promosi yang baik bagi industri pariwisata. Akibatnya, jumlah orang yang melakukan liburan meningkat. Di sisi lain, internet menjadi sumber informasi untuk mendapatkan berbagai tujuan wisata. Ada banyak informasi mengenai tempat-tempat wisata yang layak untuk dikunjungi peserta ulasannya. Hal ini memudahkan turis untuk menentukan destinasi wisata mereka. Internet juga memudahkan calon wisatawan untuk membeli tiket-tiket perjalanan dan paket-paket liburan. Kemudahan ini tentunya akan meningkatkan minat pengguna internet untuk merancang liburannya. Perubahan yang terjadi akibat kehadiran teknologi membuat cara kerja dari pelaku bisnis wisata juga harus berubah. Hal-hal yang telah dijelaskan tersebut merupakan contoh pemanfaatan teknologi di berbagai bidang dan bagaimana kemampuan teknologi informatika berguna bagi organisasi serta dapat menunjang karir. Contoh-contoh tersebut belum mencakup semua pemanfaatan teknologi, tetapi sudah mewakili penerapan teknologi informatika dalam dunia bisnis dan bagaimana kemampuan teknologi informatika seorang profesional sangat diperlukan.